Gerak lurus, kelas 10. Kita masuk ke dalam gerak vertikal. Apakah itu gerak vertikal? Gerak vertikal adalah gerak lurus yang arah vertikal. Nah, ciri-cirinya, benda akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kemudian, terdiri dari 3 jenis, yaitu gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke atas. Dan tanda negatif berarti tandanya ke bawah, sedangkan tanda positif berarti ke atas. Nah, prinsipnya itu sama dengan GLBB, hanya beda di percepatannya saja dan arah kecepatannya, ya. Jadi percepatannya di sini diganti jadi percepatan gravitasi yang memiliki tanda negatif karena arahnya ke bawah. Kemudian cirinya juga benda akan semakin cepat apabila arah geraknya searah dengan gravitasi bumi, dan benda akan semakin lambat apabila arah geraknya berlawanan dengan gravitasi bumi. Gerak jatuh bebas. Perhatikan buah yang jatuh dari pohon. Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari gerak jatuh bebas. Buah jatuh dipercepat ke arah bawah. Untuk menganalisis fenomena ini, misalkan permukaan tanah itu adalah sumbu X dan ketinggian adalah sumbu Y. Buah ada di atas sumbu X sehingga memiliki ketinggian positif, sehingga nilainya bisa kita simbolkan dengan huruf H. Pada saat jatuh, buah mengalami percepatan sebesar G menuju pusat bumi, bertanda negatif menunjukkan arahnya ke bawah. Benda yang mengalami percepatan disebut dengan benda mengalami gerak lurus berubah beraturan. Jadi kita bisa gunakan persamaan GLBB, Y sama dengan Y0 plus V0 Y kali T plus setengah AY T kuadrat. Ketinggian awal kita sebut yang 0 sama dengan H, kecepatan awal dari benda V0-nya sama dengan 0. Ini merupakan ciri khusus gerak jatuh bebas. Percepatannya kita tulis AY sama dengan minus G. Kita masukkan ke dalam persamaan sehingga diperolehlah T sama dengan akar 2H per G. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk buah sampai ke tanah. Sekarang kita akan cari kecepatan benda sampai saat di permukaan tanah. Menggunakan persamaan VY sama dengan V0Y plus AY kali T. Kita masukkan nilainya. VY sama dengan 0 min G akar 2H per G. Kita dapat VY sama dengan min akar 2GH. Tanda minus menunjukkan bahwa benda arahnya ke bawah. Jika ditanya besarnya, maka nilai negatifnya kita abaikan. Sehingga diperolehlah akar 2GH. Contoh soal gerak jatuh bebas. Sebuah pohon kelapa setinggi 3 meter berdiri di tepi jurang sedalam 17 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh sebuah kelapa yang jatuh bebas untuk mencapai dasar jurang? Dan berapa besar kecepatan pada saat itu? Dalam kasus ini, tinggi dari pohon kelapa sendiri 3 meter dan jurang adalah 17 meter. Nah, ada 2 buah permukaan ya, anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah tinggi dari permukaan pohon tumbuh, dan yang kedua adalah permukaan dasar jurang. Nah, kita pilih salah satu ya, yang kita pilih adalah dasar jurang. Sehingga tinggi dari pohon kelapa sendiri adalah 17 ditambah 3, 20 meter. Nah, pada benda jatuh bebas, kecepatan awalnya 0 ya. Di sini hanya jadi 20 meter. Kecepatan awalnya 0, kita akan masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan Y0 plus V0Y kali T plus setengah AY T kuadrat. Y akhirnya di permukaan jurang yaitu 0, Y0 nya sendiri adalah 20, V0Y nya 0, dan A nya adalah minus 10, sehingga diperoleh T nya 2 second. Sedangkan untuk kecepatan mencapai dasar jurang, kita gunakan persamaan VY sama dengan V0Y plus AY kali T. Masukkan V0 nya adalah 0, diperolehlah VY-nya min 20. Tanda minus menunjukkan bahwa arahnya ke bawah, sedangkan nilainya sendiri adalah 20 meter per second. Gerak vertikal ke bawah. Sebuah benda dilempar ke arah bawah dari ketinggian. Ini berbeda dengan gerak jatuh bebas. Bola tidak bergerak dari kondisi diam, tapi memiliki kecepatan awal. Nah, kecepatan awal inilah yang membedakan antara gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Untuk menganalisis hal ini, misalkan permukaan tanah itu kita sebut dengan sumbu X dan ketinggian adalah sumbu Y. Dan kecepatan awal dari bola adalah min V0. Tanda minus menunjukkan arah dan percepatan adalah minus G. Benda yang mengalami percepatan tetap merupakan GLBB.
Jadi kita bisa masukkan ke dalam persamaan GLBB, yaitu Y sama dengan Y0 plus V0 Y kali T plus setengah AY T kuadrat. Dengan Y0 itu adalah H, V0 Y sama dengan minus V0, AY nya sama dengan minus G. Kita masukkan ke dalam persamaan, Y sama dengan H min V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Ini merupakan kedudukan bola. Sedangkan kecepatan dari bola dapat dihitung dengan persamaan Vy sama dengan V0 Y plus AY kali T. Masukkan semua nilainya sehingga diperoleh Vy nya sama dengan min V0 min GT. Contoh soal gerak vertikal ke bawah. Dari atas sebuah gedung yang memiliki ketinggian 100 meter, orang melempar bola ke arah bawah. Bola itu mencapai tanah setelah 4 detik kemudian. Berapakah kecepatan awal bola tersebut? Dalam kasus ini, permukaan tanah adalah sumbu X. Bola ada di atas sumbu X sehingga memiliki ketinggian plus. Nilainya adalah Y0 sama dengan 100 meter. Setelah 4 detik, bola sampai di atas tanah. Berarti Y akhirnya adalah 0. Kita gunakan persamaan Y sama dengan Y0 plus V0 Y kali T plus setengah AY T kuadrat. Dengan Y0 100 meter, Y akhir 0 meter. Kita masukkan ke dalam persamaan GLBB. Diperolehlah hasilnya V0 Y nya min 5 meter per second. Tanda minus menunjukkan arah ke bawah. Dan nilainya sendiri adalah 5 meter per second. Gerak vertikal ke atas. Sebuah bola dilemparkan ke atas. Pada awalnya bola memiliki kecepatan awal dengan nilai tertentu. Namun semakin tinggi kedudukan dari bola, pergerakannya semakin melambat sehingga berhenti di suatu titik. Selanjutnya bola jatuh bebas ke arah bawah. Nah, untuk menganalisis kasus ini, kita akan memilih titik di mana pertama kali bola dilempar sebagai sumbu X dan ketinggian sebagai sumbu Y. Misalkan kecepatan awalnya adalah V0 dan percepatannya adalah minus G. Tanda minus menunjukkan arah. Arah kecepatan dan percepatan yang berlawanan menandakan adanya perlambatan dalam pergerakan. Benda yang mengalami percepatan merupakan GLBB. Nah, kita gunakan persamaan GLBB. Y sama dengan Y0 plus V0 Y kali T plus setengah AY T kuadrat. Di mana Y0 atau Y awal adalah 0 di atas permukaan, V0 Y sama dengan V0 dan AY sama dengan minus G. Kita masukkan ke dalam persamaan. Kita dapat Y sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Ini merupakan kedudukan bola sebagai fungsi waktu. Untuk mencari kecepatan dihitung menggunakan persamaan Vy sama dengan V0 Y plus AY kali T. Diperoleh Vy nya sama dengan V0 Y min GT. Contoh soal gerak vertikal ke atas. Sebuah proyektil diluncurkan dari meriam ke arah atas. Proyektil meninggalkan moncong meriam dengan kecepatan 40 meter per second. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai proyektil? Berapakah ketinggian maksimal dari proyektil? Anggap moncong meriam sumbu X, sehingga fungsi awal proyektil adalah 0 meter. Tinggi awal proyektil adalah 0 meter. Ketika sampai di tinggi maksimum, proyektil tidak bergerak sama sekali. Nah, tingginya kita misalkan H meter. Pada titik ini proyektil memiliki kecepatan 0 meter. Ketinggian proyektil dapat dihitung menggunakan persamaan GLBB, yaitu Y sama dengan 0 plus V0 Y kali T plus setengah AY T kuadrat. Dengan Y sama dengan H meter, Y0 adalah 0 meter. V0 Y-nya 40 meter per second, dan AY-nya atau min 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan adalah waktu. Nah, untuk mencari waktu, kita butuh persamaan lain untuk mencari T. Ya, kita gunakan Vy sama dengan V0 Y plus AY kali T. Vy-nya sama dengan 0. Kita cari waktu di titik tertinggi.
T-nya adalah 4 detik. Sehingga ketinggian maksimum kita masukkan ke dalam persamaan GLBB, Y sama dengan Y0 plus V0Y kali T plus setengah AYT kuadrat. Y-nya sendirilah H, kita masukkan Y0 0, sehingga diperolehlah 80 meter H-nya. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Henry Ford.